kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki, itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, dan selamat datang pada ibadah kita pada hari ini.
Shalom saudara-saudara, dalam ibadah ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema ucapan bahagia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, satu pertanyaan yang seringkali dimiliki oleh sebagian besar orang adalah, apa yang bisa membuat saya berbahagia? Saudara-saudara, jawabannya tentu beragam, tetapi umumnya orang memikirkan bahwa saya bisa berbahagia kalau semua apa yang saya butuhkan bisa terpenuhi. Atau lebih lagi, saya bisa berbahagia kalau apa yang saya inginkan dan apa yang saya cita-citakan dapat terwujud. Dan tentu saudara-saudara, untuk mewujudkan semua keinginan orang, tentu membutuhkan yang namanya biaya. Maka dengan kata lain, untuk orang bisa merasakan kebahagiaan, tentu syaratnya haruslah punya banyak harta untuk membiayai semua apa yang diinginkannya itu. Nah, saudara-saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh berbeda menurut cara pandang dunia ini. Menurut Tuhan Yesus, orang yang berbahagia bukan orang yang kaya, yang punya banyak harta atau yang sukses secara dunia ini. Orang yang berbahagia menurut Tuhan Yesus justru adalah orang yang miskin. Kok bisa ya? Bagaimana mungkin orang yang miskin bisa berbahagia? Orang yang miskin saja biasanya ingin supaya bisa lepas dari kemiskinan. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu yang justru berbahagia? Yang dimaksud dengan miskin di sini bukan miskin dalam arti tidak punya uang, tidak punya harta, atau serba kekurangan dan harus meminta-minta belas kasihan orang untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, istilah yang dipakai adalah miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dia menyadari bahwa dirinya itu butuh belas kasihan dari Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah itu selalu berharap mendapatkan pertolongan dari Allah di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan satu perumpamaan. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah. Yang seorang adalah seorang Farisi. Dia berdoa di hadapan Allah dan dengan menengadah ke langit. Dia berkata, aku mengucap syukur ya Allah, sebab aku tidak seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Ya, di sampingnya ada pemungut cukai. Aku rajin berpuasa, aku rajin memberikan persembahan. Demikian orang Farisi ini. Tapi satunya lagi seorang pemungut cukai. Dia tidak berani menatap ke atas. Dia tunduk diri dan dia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dan apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, orang yang dibenarkan oleh Allah adalah si pemungut cukai ini. Pemungut cukai inilah gambaran dari orang yang miskin di hadapan Allah.
Dan orang yang seperti inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, orang yang berbahagia. Sebab dialah yang empunya kerajaan Allah. Dan yang kedua, siapakah orang yang berbahagia itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Nah, bagaimana mungkin? Ini juga sebuah kontradiksi. Bagaimana mungkin orang yang berduka cita itu berbahagia? Saudara-saudara, ada bermacam-macam sebab kenapa orang berduka cita. Bisa karena kematian orang yang dikasihinya, bisa karena kehilangan harta benda, bisa karena dia dikhianati oleh orang dekatnya, bisa karena dia gagal mencapai apa yang diimpikannya, dan banyak sebab yang lainnya. Namun duka cita yang dimaksudkan di sini bukanlah duka cita karena sebab-sebab tadi. Duka cita yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 11, yaitu duka cita karena kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah. Orang yang berduka cita menurut kehendak Allah adalah dia berduka cita karena menyesal akan kesalahan dan dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Seperti jemaat Korintus yang ditegur oleh Rasul Paulus karena dosa-dosa mereka. Dan mereka berduka cita, mereka menyesali dan mereka bertobat. Inilah duka cita yang menurut kehendak Allah. Dan duka cita yang seperti inilah duka cita yang mendatangkan kebahagiaan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena menurut kehendak Allah. Inilah saudara-saudara, jadi berbahagialah kita jika saat ini kita sadar, merasa bahwa kita ini miskin di hadapan Allah. Dan berbahagialah jika kita saat ini berduka cita menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tidak terasa setahun telah berlalu sejak lockdown yang pertama dari tahun 2020. Saya percaya suatu adjustment atau penyesuaian yang tidak mudah untuk setiap kita lakukan dan setiap kita lewati. Namun saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya dan tahu, sadar, mengerti betul-betul bahwa Tuhan mau agar kita tetap mengalami kasih karunia, anugerah, dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Di dalam ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini, di mana mengenai khotbah Yesus di bukit di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 dan ke-6, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran karena mereka akan dikenyangkan. Saudara yang kekasih, tidak dapat disangka lagi kerinduan Allah kepada atas setiap anak-anaknya adalah supaya kita berbahagia, supaya kita mengalami kesukacitaan, kedamaian yang abadi atau yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, Yesus berkata, Aku datang supaya engkau mengalami kehidupan atau memiliki kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Tentunya itu tidak berarti hal-hal yang materi saja yang Tuhan katakan atau maksudkan, tetapi kehidupan yang jauh lebih besar daripada apa dari hal-hal dunia ini. Di dalam dua ayat yang kita barusan baca tadi, di dalam Matius pasal ke-5 dan ke-6, Yesus memberikan dua kunci yang sangat luar biasa untuk kita mengalami
kehidupan yang berbahagia di dalam Yesus Kristus. Nah, kata bahagia di situ adalah kedamaian atau suatu kehidupan rohani yang tidak tergoyahkan, memiliki suatu kedamaian surgawi yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini. Dan untuk mengalami kehidupan yang demikian, Yesus memberikan satu atau dua kunci yang sangat sederhana. Yang pertama dia katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi yang pertama kuncinya untuk mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan adalah kelemah lembutan. Yesus berkata, berbahagia orang yang lemah lembut. Nah, arti lemah lembut di sini tentunya saudara tahu bahwa lemah lembut tidak berarti lemah gemulai ya, atau lemah seperti yang dunia ini maksudkan, atau berarti kelemahan, bukan. Tetapi lemah lembut yang dimaksudkan di sini adalah suatu kekuatan yang terkendalikan. Kekuatan yang terkendalikan. Karena kekuatan yang terkendalikan ini didasarkan kepada suatu keyakinan iman akan janji Allah yang tidak pernah berubah, kepada Allah yang setia, kepada Tuhan Allah yang menciptakan segala isi dunia ini dan segala isinya. Saudara yang kekasih, inilah kunci pertama, lemah lembut. Sekali lagi saya katakan, bukan suatu kelemahan atau lemah gemulai, bukan. Tetapi suatu keyakinan, percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak bagi kehidupan kita. Atau di dalam kehidupan kita, Tuhan yang bertindak bagi kita. Ayat yang ke-9 dari Mazmur pasal yang ke-37 dikatakan bahwa Tuhan yang akan sendiri menyelesaikan masalah kita. Orang-orang yang jahat akan Tuhan deal atau urusi nanti. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, yang maksudnya di sini adalah orang yang berharap, menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus dikatakan di situ dalam ayat ke-9 Mazmur 37 akan memiliki bumi. Saudara yang kekasih, kunci yang pertama, lemah lembut. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, yakin, percaya bahwa Tuhan tetap menguasai kehidupan kita, Dia tetap bertahta, dan kalau kita terus berserah kepada Dia, Tuhan akan bertindak bagi kita. Roma pasal ke-8 ke-28 dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi mereka. Karena Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Kunci yang kedua, rahasia untuk hidup berbahagia. Di tengah-tengah masa yang sulit atau apapun yang kita hadapi pada saat ini adalah memiliki kehausan akan kebenaran. Indah sekali karena di situ arti kebenaran bukan arti kata kebenaran dipakai di dalam bahasa aslinya adalah righteousness atau kebenaran yang dihasilkan karena mengenal kebenaran. Saudara yang kekasih, di sini dikatakan bahwa orang yang haus akan kebenaran. Kunci yang kedua, rahasianya adalah kita harus haus cinta akan firman Tuhan. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam Yohanes 17. Ayat ke-17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara yang kekasih, di dalam keadaan yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap untuk memiliki kehausan, kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang tidak pernah berubah. Firman Allah yang menciptakan dunia ini. Ibrani pasal ke-11 yang 3 dikatakan, oleh firman-Mu Engkau menciptakan dunia ini. Ibrani 1 yang 3 dikatakan, dan oleh firman-Mu Engkau menjagai, memelihara bumi ini. Itulah sebabnya penting untuk kita senantiasa memiliki kehausan akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang akan menjagai, memelihara kehidupan kita. Dan akan memberikan kita kekuatan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Roma 8:37 dikatakan bahwa kita sudah dibuat lebih daripada pemenang oleh karena Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Dan firman Tuhan yang menjaga kita untuk terus hidup di dalam
kemenangan dan kebahagiaan yang Tuhan Yesus telah janjikan. Miliki kehausan akan firman Tuhan. Pegang, simpan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haus terus, rindu akan Tuhan. Di Mazmur 119 ayat ke-11 dikatakan, aku telah menyimpan firman-Mu di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Itu sebabnya saudara yang kasih, jangan kehilangan kehausan untuk memiliki akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dua kunci yang sederhana, dan saya percaya Tuhan akan terus menjaga kehidupan kita dan memberikan kepada saudara kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Injil Matius 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pada suatu kali, saya datang ke sebuah bank. Sejak memasuki ruangan, saya menjumpai sikap ramah dari semua pelayan bank. Mulai dari satpam yang membuka pintu, petugas customer service, teller, sampai manajernya. Mereka berusaha memuaskan semua pelanggan dengan pelayanan yang terbaik. Rupa-rupanya bank ini berusaha untuk memberikan kepuasan pelanggan dengan nilai-nilai pelayanan yang diungkapkan dalam tindakan nyata. Inilah tindakan nyata segenap perusahaan besar, yaitu kesediaan untuk melayani dengan murah hati. Definisi murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hati yang suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, baik hati, ramah tamah, mudah tersenyum karena baik hati. Murah hati kesimpulannya adalah siap dan rela menyentuh hidup orang lain, atau kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, berusaha memahami pikiran dan perasaan orang lain, sehingga muncul rasa simpati yang mendorong bertindak demi kepentingan orang lain. Alkitab mencatat masalah murah hati ini berkali-kali. Misalkan Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jelas, saudara-saudara, dari berbagai ayat di atas, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menampilkan kemurahan hati sebagai bagian utama dari hidup Kristiani kita. Definisi suci, kata Yunani yang dipakai untuk kata suci adalah kataros, yang berarti bersih. Orang yang suci hatinya memiliki pemahaman orang yang tidak pandai bersandiwara, orang yang transparan, terbuka di hadapan Allah dan manusia. Orang yang penampakan luarnya sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang hatinya murni, tidak licik, bebas dari motivasi-motivasi negatif. Sekalipun sadar atau tidak sadar
manusia sering memakai topeng-topeng yang berlapis-lapis. Murah hati dan suci hatinya bisa saya simpulkan memberi hidup bagi orang lain, berbuat kebaikan bagi orang lain, kesediaan untuk melayani dengan sungguh hati. Inilah paradigma baru yang didengungkan dalam kehidupan umat Kristiani. Mereka semua diajak untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ada seorang dokter bernama Dr. Lo Xiaoqing dari Solo, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai dokter yang dermawan. Ia melakukan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat sekitarnya. Ia merawat, mengobati pasiennya tanpa memasang tarif. Dan sebagian besar pasiennya malah tidak diminta biaya kalau berobat. Lebih jauh lagi, saudara-saudara, ia bersedia menanggung biaya pembelian obat dan jika perlu biaya perawatan di rumah sakit bagi pasien yang tidak mampu. Menjadi dokter bagi Lo Xiaoqing adalah sebuah anugerah. Ia juga mengingat baik-baik nasihat ayahnya. Ayahnya pernah berkata, kalau mau jadi dokter, ya jangan dagang. Kalau mau dagang, ya jangan jadi dokter. Sikap pelayanan terbaik ini membuatnya dicintai dan dihormati oleh warga sekitarnya. Sengsara dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sampai pada kebangkitannya, inilah inti iman Kristen. Ia melayani orang lain, bahkan para muridnya sendiri dilayani. Martin Luther King mengatakan, Anda tidak memerlukan ijazah tinggi untuk dapat melayani. Yang Anda butuhkan hanya hati yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan murah hati, suci hatinya, jiwanya digerakkan oleh kasih Kristus. Saudara-saudara, hidup kita adalah sebuah anugerah Tuhan. Maka sebagai ungkapan syukur, saudara dan saya, kita harus menggunakan hidup ini untuk melayani dan membantu orang lain. Gunakanlah kehidupan yang kita miliki sebagai kesempatan berharga untuk mensejahterakan kehidupan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup kita agar kita memiliki hati yang murah, suci untuk melayani orang lain. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-9 dan 10 dari Matius pasal yang ke-5. Ini adalah bagian dari Sabda Bahagia, di mana ada poin-poin yang diawali oleh Tuhan Yesus dengan kalimat berbahagialah. Saudaraku, kalau kita membaca ayat ini dan sampai ke ayat yang ke-9, maka kita tahu, kita mengerti akan apa yang Tuhan maksudkan. Saya bacakan saudaraku ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Blessed are the peacemaker. Jadi pembawa damai itu adalah peacemaker. Orang yang kalau hadir di suatu kerumunan, dia selalu membawa damai sejahtera. Dan kalau ada pertengkaran, maka dialah yang mendamaikan, saudaraku. Dan kemudian dilanjutkan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu ayat 9, saudaraku. For they shall be called the children of God. Jadi, siapakah anak-anak Allah itu? Apa yang menjadi sifat atau ciri yang melekat di dalam diri seorang anak Allah? Yaitu membawa damai, menjadi peacemaker, di mana saja dia berada. Jadi kalau kita sebaliknya kita renungkan, kalau ada orang yang mengaku dirinya Kristen, namun ketika dia berada di satu kelompok tertentu, yang terjadi adalah keributan, yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah kerusuhan, pertengkaran.
perseteruan yang terjadi, perlu dipertanyakan, benarkah dia seorang anak Tuhan? Gak peduli jabatannya apa, gak peduli KTP-nya apa, saudaraku. Sebab ciri dari seorang anak Allah adalah membawa damai. Itu ayat yang ke-9. Tapi kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-10, saudara, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku, orang-orang yang dianiaya, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, bukan karena kecerobohan, tapi karena kebenaran, mereka adalah yang empunya kerajaan sorga. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sang jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebenaran. Kebenaran itu sendiri Tuhan Yesus. Aletheia, itulah Tuhan. Dan dia dianiaya, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus paham, meskipun sebagai anak-anak Allah yang senantiasa membawa damai, bukan berarti kita akan bebas dari aniaya. Orang benar yang cinta damai, yang membawa damai, bukan berarti bebas dari aniaya. Dan kalau aniaya karena dia hidup benar dan dia mengusahakan perdamaian, namun aniaya yang diterima, maka Tuhan menghibur dengan kata-kata ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Seorang anak Allah yang hidup benar dan menjadi peacemaker di mana-mana, memang dia membawa damai, tetapi ada saatnya orang-orang gak bisa terima kehadirannya. Seperti Tuhan Yesus, Prince of Peace, Sang Raja Damai itu sendiri dianiaya. Demikianlah kita sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Tetapi firman ini menjadi kekuatan buat kita sekaliannya. Ketika aniaya itu datang, sementara kita melakukan kebenaran, sementara kita berusaha membawa damai, maka berbahagialah, saudara. Karena sesungguhnya upah kita besar di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara, melanjutkan akan firman Tuhan saat hari ini dari Matius 5 ayat yang ke-11 sampai ke-12 berkata demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan ketika Yesus berkhotbah di bukit pada waktu itu. Dia berhadapan di depan akan banyak orang yang benar-benar tahu apa rasanya menjadi orang yang miskin, orang yang penuh dengan duka cita, bahkan lapar dan haus, teraniaya, dicela, dan difitnah. Jadi lupakan sejenak gambaran seperti seorang yang sedang berpidato di depan kumpulan orang-orang yang berdasi, kumpulan orang-orang yang kaya, ya. Tetapi ini adalah gambaran di mana Kristus ingin memberikan ayat-ayat ini sebagai peringatan. Ikut Yesus tidak berarti senantiasa hidup berjalan secara mulus, tetapi tidak tertutup kemungkinan mengalami akan yang namanya penderitaan. Penderitaan di sini jelas bukan karena kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh kita. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20.
Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20 juga berkata, menguatkan kepada kita ayat ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah, untuk menghadapi akan 3 hal, yaitu celaan, aniaya, dan fitnah, saudara. Paling tidak, saya akan memberikan kepada saudara ada 2 cara di dalam menghadapi itu semua. Yang pertama, yaitu kita harus siap dan rela menderita karena orang yang kita cintai. Siapa? Yaitu Kristus itu sendiri. Dalam ayat 11 kita tadi sudah baca, saudara. Bahkan dikatakan di dalam ayat 12 juga, nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami hal yang demikian, saudara. Ada satu contoh, murid daripada Rasul Yohanes yang namanya Polikarpus dari Smyrna, saudara. Pada tahun 1156 Masehi, mengalami kematian syahid dengan jalan dibakar hidup-hidup pada satu tiang, saudara. Sebelum pembakaran itu, dia menyampaikan kata-kata di depan banyak orang. Dan saudara tahu apa yang dia katakan? Dia berkata demikian, 86 tahun aku telah melayani Kristus, dan ia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana aku bisa menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Saudara, ternyata orang demikian sungguh-sungguh hidupnya menyerahkan kepada Kristus. Yang kedua, yaitu sikap yang benar, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, sikap yang benar itu adalah bersukacita dan bergembira. Mengapa bersukacita dan bergembira, saudara? Bukan karena kita menderita sehingga kita bersukacita oleh karena itu, tetapi karena yang pertama, upah kita besar di surga. Apa yang bisa mengatakan upah kita besar di surga? Satu ayat, saudara. 2 Korintus 4 ayat 17 contohnya berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, saudara. Jadi yang kita alami saat hari ini tidak ada berarti dengan dibandingkan dengan upah kita di surga. Yang kedua, yaitu sikap kita yang benar adalah penderitaan ini membuktikan kemurnian iman kita di hadapan dunia dan di hadapan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 14 berkata begini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara, saya percaya dan saya yakin orang yang mampu untuk menghadapi penderitaan ini, dia adalah memiliki roh Tuhan yang menyanggupkan untuk melewati fase penderitaan ini. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami penderitaan dan penderitaan. Tetapi dia berjanji, dia menyertai sampai pada kesudahan alam. Saya percaya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan penghiburan, bahkan memberikan upah ketika kita sampai kepada surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari akhir ibadah kita ini kita akan berdoa, dan saya ingin menutup dengan doa berkat. Sama-sama untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah diberitakan.
Melalui hamba-hambamu di dalam ikatan gereja bersama-sama saat hari ini kami melakukan ibadah. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan berlalu demikian saja, tetapi memberkati dan menuntun langkah hidup kami semua. Terpujilah namamu ya Bapa, kami tetap setia kepadamu. Kami tetap mau memiliki akan kebahagiaan daripadamu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati siapapun yang sudah menerima akan firman-Mu. Mereka diberikan kekuatan dan keteguhan di dalam mengiring kepadamu. Dan mereka tetap setia kepadamu ya Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Berkati setiap gereja-gereja yang sudah bergabung di dalam ibadah bersama ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, hamba percaya Tuhan, perlindungan-Mu dan berkat-Mu selalu menyertai mereka. Bahkan Engkau sendiri yang memberikan kuasa-Mu melalui Roh Kudus, menguatkan iman mereka, dan tetap mereka berharap kepadamu ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi namamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat tanganmu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu.